Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa subuh hari ini kita akan lanjutkan bahasan kita kemarin dengan menguraikan bagaimana berkahnya silaturahim dan bagaimana bahayanya qat'ur rahim. Bahwasanya silaturahim itu adalah termasuk ajaran pokok dalam agama. Kenapa? Karena berkaitan dengan keselamatan dan keberuntungan kita dalam hidup, baik dunia maupun akhirat. Kita bisa lihat dari firman Allah dalam Ali Imran ayat 112. Di situ ditegaskan, duribat alaihimuz zillatu ainama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Di situ ditegaskan perlunya hubungan yang baik dengan yang di atas dan hubungan yang baik dengan sesama. Kita manusia dalam hidup ini semuanya menginginkan untuk mendapatkan kebaikan dalam hidup. Berupa keselamatan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Nah, dalam ayat tadi itu sudah ditegaskan bahwa manakala manusia tidak baik hubungannya dengan yang di atas, rusak hubungannya dengan yang di atas, dengan Tuhannya, dan rusak hubungannya dengan sesama manusia, maka ia akan ditimpa kehinaan. Ditimpa kesengsaraan. Waduribat alaihimul maskanah. Di samping itu mendapatkan murka dari Allah. Di sini kita pahami bahwa begitu pentingnya yang namanya hubungan dengan yang di atas. Dalam hal apa hubungan kita dengan yang di atas?
hubungan kita dengan di atas, yaitu dengan melaksanakan ibadah sesuai dengan perintahnya, menghindari larangan-larangannya, dan di sini dikatakan hablum minan nas. Jadi sangat terbuka dalam Islam hubungan baik itu. Karena tidak mengatakan hablum minal mu'minin atau hablum minal muslimin, tapi hablum minan nas, manusia. Jadi itu menunjukkan bahwa dalam Islam sangat terbuka hubungan baik untuk kita jalin antar ras, antar bangsa, antar suku, antar daerah, antar negara, malah antar agama. Karena namanya manusia, tidak disyaratkan hanya mengatakan manusia. Manusia itu kan macam-macam rasnya, macam-macam bangsanya. Kita ini masuk ras kuning, ada ras hitam, ada ras merah, ada ras putih. Orang Eropa itu ras putih, penduduk asli Amerika ras merah, Afrika ras hitam, dengan penduduk asli Australia dan Papua. Kita ini masuk ras kuning. Karena ayat mengatakan hablum minan nas, jadi masuk semua ini. Dengan ras apapun juga, dengan bangsa apapun juga, dengan suku apapun juga. Sebegitu terbukanya dalam Islam. Kemudian yang kedua dalam surat An-Nisa ayat 1. Surat An-Nisa ayat 1 di situ ditegaskan pula. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Di sini perintah dari Allah agar supaya kita ini menjaga silaturahim. Jaga silaturahim. Itu ayatnya mengatakan apa kalau sempurna, ya ayuhan nasu taqullah. Takut. Ini selalu ayat pertama saya baca apabila menikahkan orang.
Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, di situ ada ditegaskan di mana mengatakan wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Kenapa sebegitu tegas perintah untuk menjaga silaturahim ini secara luas? Karena itu merupakan salah satu kunci kebahagiaan manusia dalam hidupnya. Itu salah satu kunci kebahagiaan manusia dalam hidupnya. Kan kita ini mau bahagia. Apa yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah, kan itu. Dunia dulu. Baru akhirat nanti. Ini salah satu kuncinya ini. Jaga silaturahim. Jangan ada baku bombe. Di antara berkahnya itu ialah kita akan mendapatkan kelonggaran rezeki. Sebagaimana riwayat muttafaqun alaih, Nabi mengatakan man ahabba ayyubsata lahu rizqu, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi asri falyasil rahimah. Man ahabba, siapa yang senang, siapa yang suka, ayyubsata lahu fi rizqi, diluaskan rezekinya, wa yunsa lahu fi asari, dipanjangkan umurnya. Ini keinginan semua manusia. Adakah di sini yang mau pendek umurnya? Dan adakah yang mau dipersempit rezekinya? Enggak ada. Malah semua mau kaya. Nah, ini resep. Salah satu resep usia panjang, rezeki luas, silaturahim. Mengapa? Perlu diketahui jalur rezeki.
Jalur-jalur rezeki itu pertama ialah kalau ada warisan, di situ beda rezekinya anak orang kaya dan anak orang miskin. Yang kedua ialah melalui profesi. Apa kerja kita? Hasil kerja. Profesi macam-macam. Lewat itulah rezeki. Yang ketiga ialah melalui silaturahim. Orang mengatakan, mengapa si anu miskin? Berarti rezekinya kurang. Itu karena pekerjaannya. Madodo kasih zaman-zaman. Mak baluk-baluk surat kabar nih. Ada dulu di Buus itu. Selalu bawa surat kabar, kerjanya menjual surat kabar. Padahal anaknya sudah doktor dan melarang ayahnya itu melakukan itu, tapi dia tidak mau diam. Dia mengatakan, malah aku, dia saya sakit kalau hanya tinggal diam. Dia aktif. Kita selalu jual surat kabar dulu di asrama Azhar Madinah Buus. Namanya Mustafa. Itu sehat dia. Dan setelah tidak datang lagi membawa surat kabar, kita tanyakan, mana Mustafa? Ini orang katakan mati nih. Orang katakan, mengapa itu miskin? Itu karena pekerjaannya madodong. Lagi nama dorong, zaman-zaman lah. Itu karena kurang ilmunya, sehingga pekerjaannya rendah. Mengapa kurang ilmunya? Ya, karena kurang sekolahnya. Mengapa kurang sekolahnya? Karena dia miskin. Jadi putar-putar. Mengapa dia miskin? Karena pekerjaannya madorong. Kenapa pekerjaannya madorong? Kurang ilmunya. Mengapa kurang ilmunya? Karena sekolahnya. Kenapa sekolahnya? Karena dia miskin. Yang kedua tadi, ya yang ketiga lewat silaturahim. Perlu diketahui bahwa pada setiap orang itu di situ ada keran-keran rezeki untuk kita. Pada setiap orang ada keran-keran rezeki untuk kita yang dipersiapkan oleh Tuhan. Sisa menjadi masalah ialah mampukah kita membuka keran itu atau tidak? Bagaimana caranya membuka keran itu? Yaitu apabila ada silaturahim. Kalau baik hubungan kita dengan orang itu, maka di situ keran itu terbuka. Ada rezeki di situ. Sehingga semakin banyak orang di mana kita
ada silaturahim, semakin banyak keran-keran terbuka. Itulah berkah silaturahim. Semakin banyak hubungan baik kita dengan orang, semakin banyak keran rezeki yang terbuka buat kita. Kebalikannya, kapan kurang silaturahim, kurang keran yang terbuka. Apalagi kalau si bombe, marah ya tuh. Tidak akan mungkin terbuka keran itu. Kalau baku bombe. Saya pernah bilang sama sopir saya, guru itu orang kaya tersembunyi. Guru itu orang kaya tersembunyi. Kenapa? Mungkin tidak ada uang yang dikantongi, tapi insya Allah dia tidak akan lapar. Mau kasih contoh, saya katakan. Macam kita ini, mulai dari Maros, Pangkep, ke Baru, turun ke Pindrang, ke Polman, ke Mamuju. Di situ, empang kita semua di situ. Ada empang kita semua di situ, mulai dari Maros sampai Mamuju. Kenapa? Pasti ada orang tua, pasti ada santri yang orang tuanya di situ punya empang. Kapan kita telepon? Kita rencana mau singgah di rumah, sudah siap itu, ikan bolu, hasil empang. Ya empang kita semua itu, di mana saja. Kenapa? Gembiranya bukan main. Kalau kita beritakan begitu, kan? Karena mungkin saja dia memerlukan kita untuk datang ke rumahnya, tapi kita tidak punya waktu. Tidak punya waktu, ya, sehingga kapan dihubungi, nah, hanya empang itu tidak bisa kita jual. Coba kita dapat banyaklah ceritanya. Itu Rusunawa di Bulu Lampang, itu gara-gara silaturahim dengan Pak JK. Sampai lucu itu, karena datang perintahnya untuk melihat lokasinya sebelum ada proposal. Jadi sudah datang perintahnya untuk dikerjakan, baru disuruh buat proposalnya. Itu. Bu nampak. Mobil yang saya pakai sejak dulu dari Kijang Jantan sampai ke Fortuner sekarang ini, yaitu digratiskan di bengkelnya JK, di bengkel Haji Kalla. Itu gara-gara silaturahim. Awalnya dulu itu masih Kijang Jantan, saya selalu masukkan di bengkel untuk servis berkalanya. Karena di situ ketentuannya setiap jalan 5.000 kilo harus masuk di servis. Belum hubungan dengan Pak JK waktu itu. Jadi dibayar. Tapi tidak banyak karena hanya ganti oli, kemudian servis-servis kecil. Itu waktu itu hanya main 100-an ribu, 150-an ribu.
Lalu waktu tahun 8 berapa, 87, ya, waktu Soeharto dipilih terakhir jadi presiden, kemudian ya dilengsirkan. Waktu itu Pak JK anggota MPR utusan daerah. Lalu ketika itu ini mobil masuk di bengkel lagi. Dan menurut ceritanya bengkel, ini berat. Jadi harus bermalam beberapa hari. Saya punya jadwal di Makassar, jadi hanya pakai mobil lain. Kebetulan jadwal saya khutbah di Al-Markas. Lalu waktu itu Pak JK kebetulan datang pula dari Jakarta, selesai tadi syukuran setelah selesai pemilihan presiden. Saya duduk di samping mimbar. Beliau duduk di samping kiri saya. Saya ambil kesempatan. Saya bilang sama beliau itu, mobil yang saya pakai itu mobil tak. Saya selalu rajin untuk memasukkan di bengkel untuk servis berkalanya. Dan sekarang lagi di bengkel lagi. Tapi menurut ceritanya bengkel, kali ini agak berat dibanding dengan yang biasanya. Jadi saya bilang, jangan, barangkali saya bisa dibantu sedikit. Ya kau tidak mampu. Saya kasih tahu begitu. Terus dia pegang saya punya paha. Yang duduk sebelah kiri saya dia pegang begini. Di sini. Dia bilang begini. Iya Ruidi jama-jamata bengkel umma. Kerja kita itu adalah membengkel umat. Biarlah saya bengkel mobil tak. Saya belum tahu berapa persen itu yang digratiskan. Setelah selesai, datang telepon dari bengkel, mengatakan biayanya 2. Wah, saya ingin 200, bisa Pak, biasanya 100, mesti 150. 200, enggak, 2 juta. Wih. Saya kasih Ustaz Mu'in, karena bukan saya selalu ke bengkel, hanya Ustaz Mu'in. Kakaknya ini Pak Jawada ini. Dan di Makassar dia itu kepalanya Sanawiyah DDI, jadi Baru. Dia itu bersama istrinya saya ajar dulu sebelum saya berangkat ke Kairo. Hanya dia yang pergi ke Mekah. Dibawalah uang 2 juta. Karena pertimbangan saya, apabila ada kerusakan lalu tidak dikerjakan, itu akan tambah banyak lagi kerusakannya, tambah berat lagi. Dibawa pergilah. Tahu-tahu setelah tiba di kasir mau dibayar, terus dibilang, sudah Pak, sudah bagaimana? Katanya ada telepon dari Bapak. Jadi sudah selesai. Rupanya 100%. Itu berkah silaturahim. Tentu sudah ada sebelumnya itu. Ya, perkenalan dengan beliau. Ini sisa lanjutannya tadi itu. Lalu ketika itu selesai, ternyata mereka rapat, pengurus Al-Markas rapat untuk membicarakan siapa yang akan baca khutbah nanti, Lebaran, ya, Idul Adha itu. Lalu di situ terus dimunculkan nama saya, karena anak Pak JK di situ. Tadi ini katanya baca khutbah. Lalu diteleponlah saya, oh, kita ini yang ditunjuk.
untuk baca khutbah. Nah, karena itu isal, mau apa gitu. Dan sesudah itu ada lagi beliau itu sampaikan, coba disuruh anak-anak ke rumah supaya dibuatkan catatan. Nanti saya ada di Jakarta, kebetulan sibuk di telepon untuk di bengkel, lalu saya tidak bisa layani karena saya lagi sibuk, jadi lebih baik dibuatkan catatan. Akhirnya punya ide beliau. Pergilah Ustaz Muin itu, pergi ke rumahnya, persis mau keluar, Dato' Ustaz Muin. Ditahan sama piket. Tapi beliau sudah di luar pintu melihat, pakai baju koko, sudah tahu ini dari Mangkoso ini kan pakai baju koko, topi putih. Terus dia yang panggil ya, lihat masuk. Dibuatkan catatan itu ditulis di kapnya mobil itu, dia tulis. Ya, untuk bebas apa namanya di bengkel itu gratis. Ya, di situ tulis. Itulah sampai sekarang. Jadi mulai dari Kijang Jantan. Ya. Kemudian terganti dengan LGS. Ya. Kijang LGS. Bengkel tidak mau lagi terima. Ini katanya lain ini lebih hebat, mesinnya ini beda. Saya katakan masalahnya hanya pertemuan saya dengan Pak JK karena beliau di Jakarta. Kalau ketemu tidak jadi masalah, tapi bengkelnya menunggu lagi catatan baru. Kebetulan NU mau melaksanakan Istighatsah Kubra di Manunggal. Saya dapat undangan. Saya datang. Waktu itu Hasyim Muzadi, Kiai Hasyim Muzadi yang datang. Datang juga Pak JK. Wallah, yang namanya rezeki ya. Saya dipanggil duduk di atas. Di atas. Ini panggung. Berdekatan lagi dengan Pak JK. Berkaitan lagi dengan Pak JK. Ya. Jadi saya sudah siapkan kertas di kantong. Saya siapkan kertas. Jadi dalam kesempatan ini saya bisik. Saya katakan, mobil saya ganti dengan LGS, tapi ternyata ya bengkel minta lagi catatan baru. Beliau menoleh ke belakang. Beliau waktu itu dikawal oleh Dr. Farid Hussein, kepala rumah sakit Faisal, yang kawal beliau. Waktu menoleh ke belakang, saya sudah tangkap. Ini sudah mau cari kertas ini. Terus saya katakan, Jaka perlu kertas, saya wacur ya. Sampai perlu kertas, ini ada saya bawa. Terus diambil, dibuatkan lagi catatan. Alhamdulillah selesai sudah jauh-jauh lagi. Ya. Dibawakan lagi, bengkel selesai lagi persoalannya. Lalu dari LGS ini terganti dengan Fortuner. Wah, lebih lagi. Bengkel minta lagi catatan baru. Susah aja zaman-zamannya. Nah, kebetulan waktu itu lagi pernikahannya anaknya Pak Aksa di Jakarta. Saya dapat undangan di Jakarta. Ketemu semua di sana. Saya sampaikan lagi, ini bengkel mau lagi catatan baru. Kenapa? Habis diganti dengan Fortuna. Terus beliau mengatakan, Pak Ati Maman itu zaman-zaman itu adiknya yang jadi direktur di Makassar itu, Ibu Fatma. Fatma itu masuk zaman-zaman. Kebetulan ada memang di situ Fatma, dia dengar itu. Jadi sekarang ini kalau ada apa-apa saya hanya WA saja Fatma, Ibu Fatma. Ya kalau perlu baru disampaikan kepada beliau. Kalau Fatma lambat mengambil tindakan, saya laporkan kepada Pak JK. Itu contoh silaturahim. Jadi upayakanlah bagaimana berbaik-baik dengan semua orang. Bagaimana berbaik-baik dengan semua orang. Perluas silaturahim, ini jalur kedua, jalur ketiga. Tadi itu warisan, profesi, kemudian silaturahim. Kemudian yang keempat, apa yang keempat?
dalek mak galete, dalek mak galenglong. Rezeki tiba-tiba, rezeki numpuk. Apa resepnya itu? Menurut Al-Quran, pertama, buktikan takwamu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Nabi mengatakan apa? Man aksara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja amin kulli daikin mahraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini berbanyak istighfar. Dan salah satu buktinya itu jam yang di belakang itu gara-gara istighfar itu. Tapi ceritanya nanti pengajian berikut kita sampaikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ma yanfa'una. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. Allahumma arina al-haqqa haqqan wattiba'ah wa arina al-batila batilan wattiba'ah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ar-rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.